Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimanakah kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat untuk belajar sehari-hari. Utamanya mempelajari tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu bulan Ramadan yang indah. Sekarang yang bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang rukun, sunnah, dan yang membatalkan puasa. Oke ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang rukun puasa. Rukun puasa itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan saat kita berpuasa. Jika ditinggalkan, maka puasanya tidak sah. Jadi nanti ada berapa rukun yang akan saya sebutkan. Jika nanti salah satu dari rukun itu ditinggalkan, berarti puasa kita tidak sah. Terus apa saja rukunnya itu? Yang pertama, rukun dari puasa tentunya adalah niat berpuasa. Kalian sudah bisa lafalnya niat berpuasa? Ingat, niat berpuasa itu niatnya ada di dalam hati. Jadi niat apapun itu tempatnya berada di dalam hati, termasuk niat puasa ini. Kan tapi kalau dilafalkan itu tetap boleh, ya, tetap boleh, cuma nanti di dalam hatinya juga harus ikut niat. Nah, ini adalah lafal untuk niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat berpuasa. Dan niatnya ini di dalam hati. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah, ya ini masih yang pertama tentang niat puasa. Kemudian niat puasa ini harus dilakukan pada malam hari. Ya, jadi puasa Ramadan ini niatnya berada di malam harinya. Jadi setiap malam pada malam Ramadan kita harus melafalkan niat puasa tersebut. Mulainya kapan? Mulainya yaitu mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Jadi mulai niat puasa itu setelah sholat maghrib itu sampai nanti sebelum sholat subuh. Itu adalah waktu niat untuk berpuasa. Kita lanjutkan, yaitu yang kedua, rukun puasa yang kedua, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi rukun puasa yang kedua, jadi yang pertama tadi niat, yang kedua ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi nanti akan saya sebutkan juga, akan saya jelaskan juga terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, menahan dirinya ini mulai dari terbit fajar. Terbit fajar itu berarti waktu subuh itu sampai terbenam matahari. Terbenam matahari itu yaitu masuk waktu maghrib. Jadi orang yang berpuasa itu harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Itu rukun puasa yang kedua. Jadi rukun puasa itu juga hanya ada dua itu. Yang pertama yaitu niat berpuasa pada malam hari. Kemudian yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika salah satu dari dua ini tidak dikerjakan, berarti puasanya tidak sah. Oke ya, kita lanjutkan, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi kita sudah jelaskan bahwa orang yang berpuasa itu harus orang yang berpuasa itu harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Terus apa saja yang membatalkan puasa itu? Banyak sekali. Di antaranya ya, yang membatalkan puasa, pengertiannya adalah segala sesuatu yang jika dilakukan maka puasanya tidak sah. Jadi
setelah ini nanti akan saya jelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau ini nanti dilakukan, berarti puasa kita tidak sah alias batal. Yang pertama adalah menyengaja makan dan minum. Ingat, makan dan minum yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum yang disengaja. Artinya ketika kita itu lupa, ketika kita berpuasa kok lupa minum atau lupa makan, saat ingat kita tidak makan, ya berarti pas kita lupa makan itu berarti tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu hanya makan dan minum yang disengaja, bukan makan dan minum yang karena lupa. Itu yang membatalkan puasa yang pertama. Yang membatalkan puasa yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Ingat, muntah ini juga dengan disengaja yang membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya kita itu sedang sakit terus muntahnya itu tidak disengaja, berarti itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya itu disengaja, maka muntah yang seperti itu, itulah yang membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yang nomor 3 adalah hilang akal atau gila. Meskipun hilang akal atau gilanya itu hanya sebentar. Misalnya saat ini puasa, kemudian hilang akalnya hanya 5 menit, ya, atau gila hanya 5 menit. Setelah itu kembali normal lagi. Tetap hal yang seperti itu puasanya batal. Ya, jadi hilang akal meskipun cuma sebentar itu membatalkan puasa. Itu yang nomor 3. Kemudian yang membatalkan puasa yang nomor 4 adalah murtad. Murtad ini keluar dari agama Islam. Jadi saat ada orang yang berpuasa di tengah-tengah puasa ini kok keluar dari agama Islam, berarti puasanya tidak sah alias puasanya batal. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan dalam waktu yang tertentu. Jadi haid ini hanya dialami oleh orang perempuan, ya. Ini dalam keadaan sehat dan waktu-waktunya tertentu. Jadi kalau pas puasa kemudian datang haid, berarti puasanya batal atau tidak sah. Selanjutnya yang membatalkan puasa yang nomor 6 adalah nifas. Nifas ini darah yang keluar dari rahim perempuan atau wanita setelah melahirkan. Jadi hampir sama dengan haid. Kalau haid itu dalam waktu normal, kalau nifas itu setelah orang perempuan tersebut melahirkan. Jadi kalau setelah melahirkan kemudian keluar darah dari rahim perempuan, darah yang keluar dari rahim perempuan setelah orang perempuan melahirkan itu namanya darah nifas. Ketika mengeluarkan darah nifas kok pas puasa, maka puasanya batal atau tidak sah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sunnah puasa. Itu tadi hal-hal yang membatalkan puasa ada 6 ya. Sekarang sunnah puasa. Sunnah puasa itu adalah segala sesuatu yang jika dilakukan itu mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan maka puasanya tetap sah. Jadi berikut ini nanti ada beberapa hal yang jika hal tersebut dilakukan itu akan mendapatkan tambahan pahala, tapi jika hal yang akan saya sebutkan ini nanti kok tidak dilakukan, maka puasanya tetap sah. Apa saja sunnah puasa itu? Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur itu adalah makan di sepertiga malam yang terakhir sebelum terbit fajar atau sebelum sholat subuh. Misalnya terbit fajarnya itu jam 4, berarti kita makan di jam setengah 4 misalnya. Itu namanya makan sahur dan itu disunahkan. Artinya sunnah ketika kita suatu saat berpuasa pada bulan Ramadan kok lupa tidak makan sahur, maka
puasa kita tetap sah. Karena apa? Makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, sunnah puasa lagi adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya itu sudah tergolong sunnah, mengakhirkannya tambah sunnah lagi. Mengakhirkan itu berarti kapan? Mengakhirkan itu berarti mendekati waktu terbit fajar. Itu tadi misalnya terbit fajarnya itu jam 4 pagi. Berarti kita makan sahurnya jam 4 kurang seperempat. Kita perkirakan nanti jam 4 sudah selesai makan sahur. Itu berarti mengakhirkan makan sahur. Makan sahurnya itu dilakukan di waktu yang terakhir. Itu namanya mengakhirkan makan sahur. Itu juga mendapatkan kesunahan puasa. Kemudian sunnah puasa lagi yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Nah ini kebalikannya dari mengakhirkan makan sahur. Kalau makan sahur itu diminta untuk diakhirkan, tapi ketika berbuka itu harus disegerakan. Ketika sudah adzan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maghrib itu ya, maka segera untuk berbuka puasa. Jangan menunggu nanti, nanti saja saya belum haus, nanti saya belum lapar misalnya. Jangan, kalau sudah terdengar adzan maghrib, segera untuk berbuka puasa. Itu hukumnya sunnah. Ketika kita menyegerakan berbuka puasa, berarti kita akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan sunnah puasa yang nomor 4, yaitu berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Jadi sunnah puasa lagi adalah ketika kita berbuka itu memakan kurma dulu. Kalian sudah tahu kurma ya? Itu buah-buahan yang biasanya tumbuhnya di daerah Arab sana. Atau kalau tidak punya kurma, bisa berbuka dengan sesuatu yang manis, misalnya teh manis, kolak. Nah seperti itu. Jadi sesuatu yang manis-manis itu disunahkan untuk mengawali ketika kita berbuka puasa. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah berdoa ketika berbuka puasa. Kalian masih ingat doa berbuka puasa? Ayo, siapa yang bisa? Nah, bagi yang belum bisa, ini doanya ada di sini. Lafalnya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah doa kita ketika kita berbuka puasa. Silakan dihafalkan ya. Saya ulangi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Itu adalah lafal doa ketika berbuka puasa. Hukumnya juga sunnah. Kemudian itu tadi adalah kesunahan puasa. Sekarang perusak pahala puasa. Nah, ada beberapa perbuatan yang itu nanti jika dilakukan itu puasanya sebenarnya tetap sah, tapi akan mengurangi pahala puasa. Itu namanya perusak pahala puasa. Jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini nanti, sebenarnya puasa kita tetap sah, tapi pahala dari puasa kita itu akan dikurangi oleh Allah. Itu eman-eman ya, pahala yang sudah kita kumpulkan mulai pagi menahan diri sampai sore, tapi pahalanya dikurangi. Maka dari itu jangan sampai ketika kita berpuasa melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan di bawah ini. Apa saja hal-halnya itu? Yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Jadi berdusta atau berbohong itu kalau di luar puasa itu kan juga berdosa, ya berdosa. Tapi kalau pada saat puasa, selain kita itu berdosa, kalau kita berbohong, maka pahala puasa kita akan dikurangi. Jadi kalau kita berpuasa, jangan berdusta atau jangan berbohong.
Kemudian yang nomor 2, yang mengurangi pahala puasa lagi yaitu menghina. Jadi ketika kita puasa, maka kita tidak boleh menghina siapapun, menghina orang lain, menghina teman, menghina saudara, menghina kakak, dan lain sebagainya. Intinya kalau kita menghina siapapun itu, maka akan mengurangi pahala puasa kita. Meskipun puasa kita tetap sah. Kemudian yang ketiga adalah menfitnah. Jadi menfitnah ini juga akan mengurangi pahala puasa kita. Kemudian setelah menfitnah yang mengurangi pahala puasa lagi, yaitu berkata kotor. Ya, berkata kotor, berkata yang tidak sepantasnya. Seperti itu. Itu tidak boleh. Ya, pada saat kita berpuasa, kok kita berkata kotor, berarti pahala puasa kita akan dikurangi. Kemudian yang kelima adalah bertengkar. Bertengkar dengan siapapun. Ya, bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik, bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan teman. Pokoknya bertengkar pada saat kalian berpuasa, maka pahala puasa kalian akan dikurangi karena bertengkar itu tadi. Kemudian yang keenam adalah berkelahi. Ya, berkelahi dengan siapapun itu juga akan mengurangi pahala puasa kita. Nah, jika ada orang yang mengajak perbuatan di atas nomor 1 sampai 6 tadi, ya mungkin ada orang yang mengajak berkata kotor, mengajak berbohong, mengajak bertengkar, mengajak berkelahi, maka kita harus mengatakan saya sedang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang mengajak bertengkar, ketika kita sedang berpuasa, ya bilang saja, maaf, saya sedang berpuasa. Seperti itu. Ya, jadi perbuatan 6 ini tadi kalau kita lakukan pada saat puasa, puasa kita tetap sah, cuma mengurangi pahala puasa. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, rukun puasa itu ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu apa saja? Contohnya makan, minum, muntah sengaja, makan dan minumnya tadi juga sengaja ya, hilang akal, murtad, haid, dan nifas. Kemudian sunah-sunah puasa itu ada makan sahur dan mengakhirkan waktunya, kemudian menyegerakan berbuka, dan berbukanya itu dengan yang manis-manis, disertai berdoa ketika berbuka puasa. Oke ya, paham ya? Ini adalah kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.